Textile, textile. Yun yung napalapasa ito. Piano nih. Aku nggak finish. Seluruh peserta harap on cam, memakai fitur background, dan menonaktifkan mikrofon.
Seluruh peserta harap on-cam memakai fitur background dan menonaktifkan mikrofon, karena acara akan segera dimulai. Aduh, nggak belum pas sih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Rahma Nuryanti, SSI MA, selaku Koordinator Pojok Statistik UPN Veteran Jawa Timur dari BPS Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Wiryawardaya, SE MSc, selaku Koordinator Agen Pojok Statistik UPN Veteran Jawa Timur. Yang kami hormati Sahabat William Stepanus Tristan, selaku Wakil Ketua Agen Pojok Statistik UPN Veteran Jawa Timur. Yang kami hormati Ibu Cindi Saktias Pratiwi, SST MSE, selaku narasumber pada hari ini. Serta yang saya banggakan, panitia dan peserta webinar Bispota yang berbahagia. Saya ucapkan terima kasih juga karena telah bergabung Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten Kota, serta statistisi ahli media Kabupaten Kota. Perkenalkan, saya Febiola Mersilia Fagansa, selaku Master of Ceremony pada acara webinar Bispota Bincang Seru Pojok Statistik. Webinar hari ini sangat spesial tentunya, karena pemateri kita hari ini yang sangat luar biasa, dengan tema kita yang tak kalah seru, yaitu membaca inflasi lewat kata, pemanfaatan data BPS untuk analisis ekonomi. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Sebelum kita memulai acara kita hari ini, izinkan saya untuk membacakan tata tertib, agar acara bisa berjalan dengan lancar, tertib dari awal sampai akhir acara. Yang pertama, seluruh peserta webinar dimohon untuk mengganti username Zoom atau rename dengan format peserta _ nama lengkap. Kedua, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon selama sesi webinar, kecuali saat diminta berbicara atau berinteraksi. Ketiga, gunakan fitur raise hand atau chat untuk bertanya atau memberikan komentar selama sesi tanya-jawab. 4. Hindari melakukan tindakan yang mengganggu, seperti mengobrol di latar belakang atau menggunakan perangkat yang mengeluarkan suara keras. 5. Menggunakan bahasa Indonesia yang ketika mengajukan pertanyaan. 6. Pastikan koneksi internet stabil dan perangkat siap untuk mengikuti webinar. 7. Ikuti petunjuk dari pembawa acara atau moderator untuk menjaga kelancaran acara. 8. Setelah sesi berakhir, jangan ragu untuk memberikan umpan balik atau evaluasi tentang webinar kepada panitia. Selain itu juga, perlu diperhatikan teman-teman diharapkan mendokumentasikan layar Zoom sebagai bukti kehadiran. Serta untuk absensi nanti akan diberikan di akhir acara dengan jangka waktu pengisian 30 menit saja. Selanjutnya, mari kita mulai acara kita dengan menghormati tanah air tercinta. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk duduk dengan tegak dan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan hikmat. Nyambungin ini.
Iya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Bela Negara telah selesai. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan sahabat William Stepanus Tristan selaku Wakil Ketua Agen Pojok Statistik UPN Veteran Jawa Timur. Kepada sahabat William, dipersilahkan. Wah, semangat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wiryawardaya, SEMSD, selaku Koordinator Pojok Statistik UPN Veteran Jawa Timur. Yang saya hormati Ibu Rahma Nuryanti, SSI MA, selaku Koordinator Pojok Statistik UPN dari BPS Jawa Timur. Yang saya hormati Mohon maaf sebelumnya Kak William, suaranya kurang terdengar. Ibu Cindy Saktias Pratiwi, SSD MSE, selaku pemateri webinar hari ini. Dan yang saya banggakan, panitia dan peserta webinar yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpatan rahmatnya. Kita dapat bergabung via online dalam webinar Bispota, bincang seru pojok statistik dengan topik membaca inflasi lewat angka, pemanfaatan data BPS untuk analisis ekonomi. Sahabat data, Bispota merupakan salah satu program kerja dari Divisi Metodologi Data Pojok Statistik UPN Veteran Jawa Timur, yakni webinar yang secara khusus membahas putar statistik. Pada periode 2024 kemarin, Bispota telah sukses dilaksanakan sebanyak 3 kali. Dan pada kesempatan kali ini adalah pelaksanaan Bispota 4 pada periode 2025 yang membahas pemanfaatan data BPS untuk analisis ekonomi yang mungkin nantinya akan berkaitan dengan topik Bispota ke-5, ke-6, dan seterusnya. Harapannya, semoga dengan adanya Bispota ini dapat menambah insight baru bagi sahabat data terkait data statistik dan dapat diimplementasikan dalam penulisan karya tulis sehingga dapat memberikan manfaat baik bagi civitas akademik maupun bagi masyarakat. Kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya selaku Wakil Ketua Agen Pojok Statistik UPN Veteran Jawa Timur mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah hadir dan juga memohon maaf atas segala kesalahan ucapan maupun tindakan selama Bispota berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak William atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Ibu Rahma Nuryanti, SSI MA, selaku Koordinator Pojok Statistik UPN Veteran Jawa Timur dari BPS Provinsi Jawa Timur. Kepada Ibu Rahma, dipersilahkan. Biru. Aku aja anjir aku gak punya Biru. Satu. karya dari putar balik terus. Penuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wirya Wardaya selaku koordinator dari UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian yang kami hormati Kepala BPS Kabupaten Kota yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati juga para pejabat, Bapak Ibu, pejabat statistisi ahli media yang juga telah berkenan hadir pada siang hari ini, serta peserta webinar pada siang hari ini yang saya banggakan dan kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam webinar Bispota pada siang hari ini. Webinar Bispota ini kita selenggarakan sebagai bentuk dari komitmen BPS Provinsi Jawa Timur dan Pojok Statistik UPN Veteran Jawa Timur untuk meningkatkan literasi data, khususnya dalam hal pemanfaatan data statistik. Seperti yang telah kita ketahui bahwa data inflasi merupakan dasar untuk menyusun analisis ekonomi yang tajam, berbasis evidence dan relevan dengan kondisi terkini. Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang memiliki dampak luas baik terhadap kebijakan moneter, dunia usaha hingga kehidupan masyarakat sehari-hari. Sehingga dengan memahami pola dan struktur inflasi secara lebih mendalam, kita tidak hanya bisa membuat sebuah rekomendasi kebijakan yang efektif, juga bisa mendalami untuk membuat suatu penelitian yang nantinya akan berguna bagi pembuatan kebijakan ataupun secara akademisi. Melalui webinar ini, kita akan bersama-sama membahas bagaimana data inflasi nanti dikumpulkan, diolah, dianalisis, serta bagaimana data tersebut digunakan untuk menjawab berbagai permasalahan baik di daerah maupun secara nasional. Kami berharap dengan adanya webinar ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga wadah kolaborasi sehingga kita bisa memaksimalkan pemanfaatan data statistik secara cerdas dan bertanggung jawab. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti webinar ini. Semoga acara ini membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Rahman Nuryanti. Kemudian, dengan penuh kebanggaan, kami ingin memperkenalkan narasumber kita hari ini, Ibu Cindi Saktias Pratiwi, SST, MSc, Statistisi Ahli Muda BPS Provinsi Jawa Timur. Sebelum kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh beliau, saya izin menyapa Ibu Cindy. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat ya Ibu. Cuacanya juga saya lihat masih cerah ini Bu. Semoga teman-teman semuanya yang sudah hadir juga merasa semangat dari awal acara sampai ujung acara nanti. Baik, berhubung para peserta sudah penasaran Ibu, sebelumnya saya izin untuk membacakan kurikulum vitae Ibu Cindi. Mungkin boleh dibantu untuk ditampilkan ya. Baik. Ibu Cindi Saktias Pratiwi, senior statistician dengan pengalaman 9 tahun, serta anggota tim Indeks Harga Produsen atau IHP di BPS Statistik Indonesia. Kemudian dilanjut dengan pendidikan terakhir, yaitu University of Indonesia, Master of Economics. Riwayat pekerjaan beliau yaitu statistisi Direktorat Statistik Harga BPS Jakarta pada tahun 2014 sampai 2024. Kemudian dilanjut statistisi tim statistik harga BPS Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 sampai sekarang.
Baik, itu tadi kurikulum vitae dari beliau. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, sepertinya peserta sudah excited sekali nih, Bu. Saat yang kita tunggu telah tiba. Mari kita dengarkan dengan seksama materi yang akan disampaikan oleh Ibu Cindy Saktias Pratiwi, statistisi ahli muda di webinar Bispota kali ini dengan tema membaca inflasi lewat angka, pemanfaatan data BPS untuk analisis ekonomi. Kepada Ibu Cindy Saktias Pratiwi, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih banyak Mbak Febiola. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebentar saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Terlihat. Baik, Terlihat. Mohon izin kepada yang terhormat Bapak Wirya dari UPN Veteran, Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur yang bergabung, Bapak Ibu Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Kota yang bergabung, dan juga Bapak Ibu Fungsional Ahli Muda dan Pertama BPS Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Kota yang juga bergabung, dan teman-teman dari UPN Veteran Jawa Timur. Sebelumnya saya izin karena di sini saya menyangkanya pesertanya ini adalah mahasiswa saja, jadi penyampaian saya ini bertemakan lebih ke mahasiswa ya, jadi sedikit informal, begitu ya. Oke, di sini saya akan menyampaikan terkait inflasi dan pemanfaatannya untuk analisis ekonomi. Yang pertama adalah kita akan mengenal lebih dekat apa itu inflasi, kemudian bagaimana inflasi ini dalam perekonomian, lalu inflasi itu seperti apa bentuknya dan membacanya seperti apa, dan akhirnya di akhir nanti kita akan melihat penelitian-penelitian yang seperti apa yang bisa menggunakan data-data inflasi. Dan semoga bisa dijadikan rujukan bagi teman-teman di sini, terutama mahasiswa dari UPN Veteran, untuk melakukan nanti tugas akhir ya. Nah, sebelumnya mungkin ada beberapa yang sudah saya japri ya, terkait dengan bingo. Di sini ada yang tidak familiar dengan bingo? Sudah familiar semua? Atau ini saya boleh minta react-nya nggak? Untuk memastikan bahwa saya nggak ngomong sendiri gitu. Oke, saya minta react-nya dong, Teman-teman. teman-teman. Ayo teman-teman, di komen-komen dulu di kolom chat. Boleh komen kolom chat, boleh react dulu untuk memastikan bahwa ada orang nih di sini gitu. Saya nggak ngomong sendiri. Wah, ini udah ada Bu dari Arif Setyono, Bu. Oh iya, Pak Arif. Hadir, Bu. Ya, ini para agen ya. Dari pesertanya apakah ada nih? Sedikit tahu, Bu, tapi gak terlalu paham, katanya gitu, Bu. Oke. Nah, mungkin biar nggak bosen ya, kan ini udah siang hari juga gitu. Jadi nanti ketika paparan ada gamenya, jadi em, ini kita seru-seruan aja. Saya sudah nyiapin namanya bingo, tapi khusus inflasi, namanya inflasi bingo.
Nanti mungkin nggak semuanya ya tadi saya japri apa kartu bingonya. Setelah ini akan saya share kartu bingonya ke chat. Nanti teman-teman bisa pilih kartu bingonya masing-masing. Mungkin saya share sekarang ya. Nanti kapan mainnya? Tunggu saya share dulu. Tadi ya. Di sini ada sekitar 30 kartu bingo. Nanti teman-teman pilih aja salah satu, diklik linknya. Nanti kalau sudah diklik linknya, itu nanti akan muncul kartu bingo. Misalnya kalau saya share screen-nya, kalau saya share screen-nya, eh, mana zoom? Nggak bisa lihat zoom-nya ya. Misalnya saya klik di sini ya, kartu bingo. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kelihatan kan ya? Terlihat, Nan- Ibu. Nanti teman-teman di sini, ketika ada kata-kata yang di kotak-kotak bingo itu muncul dalam paparan saya, jadi di slide-nya, nanti tugas teman-teman adalah melakukan cross, centang, silang. Di cross, bisa di HP atau misalnya em, harusnya sih bisa ya di HP masing-masing di cross aja setiap kali ada kata-kata itu muncul di slide. Nah, free space ini adalah tanda kutip bonusnya. Jadi di cross aja karena dia eh, karena pasti tercross gitu ya. Untuk free space ini memang bonus. Saya kasih bonus free space 1. Kalau misalnya di dalam slide tiba-tiba ada kata-kata fluctuation gitu, nanti di cross, terus misalnya naik 2,02% di cross, Kota Malang di cross, terus terakhir UPN Veteran di cross. Nah, ini kan sudah ada crossnya itu bisa diagonal, bisa vertikal, dan bisa juga horizontal. Kalau sudah ketemu crossnya, nanti langsung saja open mic. Apapun yang saya lakukan ketika ngomong di paparan, langsung saja open mic, terus bilang kenceng bingo gitu ya. Yang pertama kali bilang bingo ada kemungkinan besar menang. Kenapa kemungkinan besar? Karena nanti teman-teman mengirimkan kartu bingo yang udah ke cross ini ke link yang sudah saya berikan. Belum ya, belum saya berikan. Abis ini saya berikan linknya. Nanti teman-teman kirimkan di situ hasil dari bingo teman-teman yang udah tercross diagonal full atau vertikal full atau horizontal full. Gitu ya. Dan di sini saya sudah menyiapkan untuk 5 orang pemenang. Nanti akan saya hubungi 5 orang pemenang itu dari game ini. Begitu ya. Jadi biar nggak ngantuk. Sebentar saya share dulu. Oke, itu ada dari Ibu Wanda itu linknya ya, link kartu bingo inflasinya itu bisa di-share di grup. Silahkan, terus pilih salah satu aja. Pilih salah satu, kalau misalnya mau coba-coba boleh, kemudian nanti di-clear, di-reset aja kan ada di pojok kanan atas reset. Nah, itu untuk mereset kartu bingonya. Kemudian, tadi ya, kalau sudah tercross semua, nanti dikirimkan ke link ini, SBPS Go ID / inflasi bingo. Nah, itu untuk teman-teman yang nanti bisa secara full apa namanya? Nge-cross bingonya. Kalau udah bingo langsung ngomong, kemudian kirim ke situ, gitu ya. Kalau nggak ngomong tapi cuma ngirim aja, nggak dapat hadiah ya. Jadi harus open mic dulu, bilang bingo, baru setelah itu dikirimkan ke situ yang udah saya share. Oke.
Sudah cukup jelas terkait dengan bingonya? Sudah cukup sepertinya, Ibu. Oke. Saya ulangi sekali lagi, kemudian saya lanjut ke materi ya. Jadi, dalam sesi ini, nanti kita main bingo, di mana nanti setiap pemain akan dapat satu kartu bingo berisi kotak 5x5 tadi. Kemudian tujuannya adalah membuat garis lurus, baik itu horizontal, vertikal, atau diagonal, dari kotak yang sudah disilang. Siapapun yang pertama menyelesaikan garis harus segera menyebut bingo. Jadi open mic kemudian bingo untuk menang. Selanjutnya kirim bukti bingonya pada link yang sudah disediakan SBPS Go ID Inflasi Bingo. Nanti 5 pemenang akan dipilih yaitu yang menyebut bingo pertama dan mengirimkan link bukti. Bingonya dari mana? Yaitu dari kata-kata yang berasal dari paparan. Jadi kalau ucapan dari saya ataupun teman-teman di sini ataupun ketika diskusi itu tidak termasuk dalam kata-kata yang disilang. Hanya dari paparannya saja. Gitu ya. Saya lanjutkan. Oke, kita masuk ke materinya. Inflasi. Apa sih inflasi itu? Nah, sekarang di sini teman-teman lagi ngelihat apa? Gambar apa ya yang terlihat sekarang? Burger. Ini adalah burger. Cheeseburger ya yang ada di McD itu bentuknya sama dari tahun 1996 sampai sekarang. Bentuknya sama, ukurannya sama. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan di sini adalah harganya. Zaman dulu di tahun 1996 harga dari cheeseburger itu adalah 2.000. Satu burger tuh harganya Rp2.000. Kemudian sekitar 10 tahun kemudian harga cheeseburger satu itu adalah 16.500. Dan kalau misalnya sekarang pergi ke McD, kalau mau beli cheeseburger, uang 2.000 udah nggak cukup buat beli cheeseburger ya. Tapi kita perlu mengeluarkan uang lebih banyak, 33.000 untuk membeli satu cheeseburger. Dimana kalau kita punya uang itu di tahun 1996 udah ada berapa banyak cheeseburger tuh yang bisa kita peroleh. Itu kasus pertama ya. Jadi dengan cheeseburger yang sama dari tahun ke tahun itu ternyata harganya dengan uang yang sama kita nggak bisa beli cheeseburger lagi di tahun 2025. Kita punya uang 2.000 di tahun 1996. Kalau kita mau beli cheeseburger di tahun 2025 udah nggak dapat lagi dengan harga 2.000. Kemudian ini kalau teman-teman lihat ini kan gorengan ya, bakwan ya. Nah, kalau kita lihat bakwan ini, di tahun 2010 pas saya masih kuliah, itu harganya 5.000. Tapi sebelum pandemi, harganya 1.000, 2 kali lipat nih. Nah, sekarang, boro-boro ya, 1.000, sekarang harganya sudah 5.000 per 4 buah. Artinya apa? Artinya dengan uang yang sama, kita misalnya punya uang 500. Kita punya uang 500 di tahun 2010 kita bisa dapat satu gorengan. Tapi dengan uang yang sama di tahun 2019 ya kita dapat setengahnya. Di tahun 2025 kalau kita bawa uang 500 kita cuma dapat secuil saja dari gorengan itu. Artinya di sini ada penurunan nilai uang. Nah, itu apa sih hubungannya dengan inflasi? Jadi inflasi itu yang tadi kita lihat fenomena-fenomenanya, yaitu kenaikan harga barang jasa secara umum dalam suatu periode waktu tertentu. Karena harganya naik terus dalam periode waktu tertentu, bisa bulanan, bisa tahunan, itu yang membuat uang kita yang awalnya tadi bisa beli gorengan satu buah, itu mengalami penurunan nilai, sehingga di tahun 2025 tadi, dengan uang yang sama, kita tidak bisa memperoleh jumlah barang yang sama dengan kualitas yang sama. Itu ya.
Kemudian dari mana sih inflasi ini dihitung? Kita mau ngitung kenaikan harga itu dari mana? Ya kita catat ya harganya. Kita catat harganya, kita ingat-ingat atau kita ingat-ingat harganya. Kemudian kita bandingkan harga yang sekarang misalnya dengan harga kemarin. Kayak gitu. Nah, kalau kita gabungkan semua harga-harga yang ada, semua barang misalnya teman-teman sekarang kan ada jilbab, ada baju, ada yang pakai kacamata, ada sepatu, ada celana, ada laptop, ada kursi. Itu semua kita gabungkan harga-harganya, itu namanya adalah indeks harga konsumen. Nah, dari situlah kita bisa memperoleh nilai inflasi. Kita bisa melihat kenaikan harga barang jasa. Karena inflasi itu tadi kan perubahan harga barang jasa ya. Jadi kenaikan harga barang jasanya dilihat dari mana? Dari indikator harga. Indikator harganya apa? Namanya adalah indeks harga konsumen atau IHK. Di mana IHK itu adalah kumpulan dari harga-harga barang jasa. Perubahan IHK-nya itu yang namanya inflasi. Itu. Kemudian temannya inflasi itu adalah deflasi. Jadi kalau ada inflasi, ada deflasi. Inflasi itu memperlihatkan kenaikan barang jasa, sementara deflasi itu menunjukkan penurunan. Jadi kalau kenaikan harga barang jasa itu namanya inflasi, kalau penurunan harga barang jasa itu namanya deflasi. Siapa ya yang menghitung inflasi? Jadi yang menghitung inflasi itu adalah BPS kalau di Indonesia. Jadi kalau di luar negeri itu pada umumnya adalah NSO. Jadi namanya NSO itu National Statistical Office. Kalau di Amerika namanya Australian Bureau of Statistics atau ABS, itu yang hitung inflasi. Kalau di Amerika itu BLS, itu yang menghitung inflasi. Kalau di Thailand itu justru kayak menteri ekonominya yang menghitung inflasi. Nah, kalau di Indonesia itu NSO-nya yaitu BPS yang menghitung inflasi. Di mana nilai inflasi ini diumumkan ke publik melalui berita resmi statistik di setiap awal bulan. Tadi inflasi kan melihat perubahan harga barang jasa. Lalu harga barang jasa apa saja sih yang diukur di dalam inflasi? Jadi inflasi itu melihat seluruh barang jasa yang dikelompokkan menjadi nih, ada perumahan, air, listrik, ada pakaian, alas kaki, ada dikelompokkan makanan, minuman, kemudian ada peralatan rumah tangga, kemudian ada kesehatan, jadi dokter masuk di situ, biaya ke dokter masuk ke situ, obat-obatan masuk situ, kemudian ada pendidikan, jadi biaya sekolah masuk situ, ada transportasi, kalau misalnya naik ojek atau misalnya naik pesawat, naik kereta, itu juga masuk, harganya masuk dicatat di kelompok transportasi, kemudian misalnya weekend nih, mau nongkrong sama teman-teman gitu atau pulang dari kampus kita nongkrong dulu. Nah, itu juga dicatat harganya. Restoran, tempat kafe-kafe itu dicatat harganya. Kemudian internet yang biasa kita pakai setiap hari itu juga dicatat harganya. Kalau mau em, refreshing juga, mau rekreasi, mau olahraga, mau fitness, mau nge-gym itu juga dicatat harganya. Atau sampai dengan detail perawatan pribadi teman-teman itu juga dicatat harganya. Mau dari skincare, dari parfum, dan semacamnya sabun, itu semuanya dicatat harganya. Jadi kalau itu semua dikumpulin, eh, yang tadi namanya indeks harga konsumen digunakan untuk menghitung inflasi. Jadi kalau di total, apakah semua barang jasa ditulis? Tidak, tapi di sini yang ditulis adalah 847 saja, yaitu barang-barang yang esensial, yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Di mana harganya ini dipantau secara nasional di 150 kabupaten kota. Untuk Jawa Timur sendiri,
ada 11 kabupaten kota pantauan inflasi. Kalau setiap barang itu kan dia tingkat kepentingannya berbeda ya. Misalnya kita ngomongin apa ya, internet. Internet itu kan setiap hari dipakai, berarti itu kan penting ya. Kemudian kalau kita makan, hampir semua orang kan makannya pakai nasi, beras. Berarti beras akan menjadi penting dalam penghitungan inflasi. Nah, semakin sering, semakin banyak barang jasa itu dikonsumsi, maka perubahan harganya itu akan semakin berpengaruh terhadap inflasi secara keseluruhan. Kayak misalnya kemarin orang kan semuanya, hampir semua orang, kayaknya semua orang menggunakan listrik ya. Nah, ketika PLN menurunkan tarif listriknya, nah itu ngefek sekali ke inflasi. Di Indonesia itu terjadinya deflasi. Deflasi tadi kan penurunan. Kenapa kok terjadi deflasi? Karena ada kebijakan pemerintah menurunkan tarif listrik dan itu membuat deflasi. Seperti itu. Tadi semakin sering barang jasa dikonsumsi, maka perubahan harganya kan semakin berpengaruh. Nah, kita tahu barang jasa apa saja yang penting, yang banyak dikonsumsi. Itu dari mana? Dari yang namanya survei biaya hidup, yang digunakan untuk mengidentifikasi apa saja, siapa, berapa, ataupun jenis barang apa saja yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sebentar, kok nge-lag? Sebentar ya, laptopnya nge-lag nih. Kemudian, untuk inflasi sendiri itu amatannya itu dibagi menjadi 3. Ada inflasi bulanan atau namanya inflasi month to month, di mana kita melihat perbandingan harga bulan ini dibandingkan bulan sebelumnya. Kemudian ada namanya inflasi tahun kalender atau year to date. Itu kita melihat bagaimana sih posisi dari inflasi harga-harga sekarang secara kumulatif dari sekarang kan berarti bulan Juli ya, berarti dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli secara kumulatif itu bagaimana sih perubahan harganya? Itu namanya year to date. Sementara kalau inflasi tahunan itu kita membandingkan bagaimana kondisi harga-harga di bulan ini dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Itu namanya inflasi year on year. Kemudian, kenapa inflasi itu terjadi? Jadi, kalau dalam teori ekonomi secara umum, ini ada 2. Mungkin teman-teman udah familiar ya. Yang pertama adalah demand pull inflation, yang kedua cost push inflation. Dimana kalau demand pull inflation itu, yang terkenal itu adalah quote-nya dari Milton Friedman, di mana too much money chasing too few goods. Jadi, tanda kutip, terlalu banyak uang yang dimiliki oleh masyarakat, tetapi barang-barangnya ini sedikit atau tidak ada penambahan barang-barang. Jadi itu akan membuat harga dari barang-barang ini semakin mahal kan, karena jumlahnya ini kan terbatas, sementara orang-orang banyak yang mau sama barang ini. Maka demand pull inflation itu adalah inflasi yang terjadi karena adanya peningkatan permintaan barang jasa, sementara penawaran atau stok barangnya ini biasa aja, nggak ada peningkatan. Jadi tidak mampu mengimbangi kenaikan permintaan. Itu biasa terjadi ketika adanya momen Lebaran atau akhir tahun, di mana masyarakat itu kan kalau Ramadan, apalagi kalau mau Lebaran, belanjanya biasanya lebih banyak ya. Mulai dari tiket, kalau yang mau mudik, atau em,
barang, mungkin orang tuanya masing-masing itu kan mau nyiapin makanan buat Lebaran, jadi semua orang pada belanja bahan makanan, sehingga itu biasanya membuat inflasi terutama di dekat-dekat Lebaran, momen-momen Lebaran. Kemudian yang kedua, cost push inflation itu terjadi karena justru adanya kenaikan biaya produksi. Jadi when cost rise, prices-nya otomatis akan mengikuti kenaikan dari biaya produksinya, sehingga harga jual barang itu juga ikut naik. Contoh yang paling mudah itu adalah kenaikan BBM. Kalau BBM-nya naik, kan biaya transportnya akan naik. Kalau biaya transportnya naik, untuk mengangkut barang itu dari pabrik sampai ke pedagang, sampai nyampe ke rumah tangga, otomatis harganya kan akan naik ya. Nah, itu yang membuat kalau BBM-nya naik, di pabrik otomatis biaya baik itu untuk transport maupun biaya di pabriknya yang menggunakan BBM atau solarnya naik, barangnya kan dinaikkan ya biar perusahaannya nggak rugi. Nah, itu yang menyebabkan inflasi. Apa sih pentingnya inflasi? Kenapa? Mungkin kalau yang mengikuti berita, kenapa inflasi itu sering banget disebut-sebut gitu ya sama wartawan. Jadi, yang pertama, inflasi yang rendah dan stabil itu adalah syarat dari pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat di sini, kalau inflasinya rendah dan stabil, maka perusahaan akan meningkatkan produksi. Karena kan harganya naik dikit, 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 otomatis kan perusahaannya punya keuntungan yang em, apa ya, yang sehat. Naik, naik, naik keuntungannya sehingga dia bisa meningkatkan produksi. Misalnya mau meningkatkan produksi, tapi misalnya pabriknya cuma punya mesin segitu aja, mereka bisa expand bisnis mereka. Atau misalnya mempekerjakan orang lebih banyak, atau misalnya jam kerjanya lebih tinggi, sehingga upahnya meningkat. Nah, kalau upahnya meningkat, maka masyarakat tidak akan menunda belanja mereka. Karena di sini mereka tahu kalau namanya kan inflasi rendah dan stabil. Inflasi rendah kan berarti terjadi kenaikan harga, kenaikan, 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 tapi kecil-kecil kenaikannya. Otomatis orang akan mikir, oh, kalau saya belinya bulan depan atau 2 bulan lagi, maka masyarakat ini tidak akan menunda belanja mereka. Maaf, mungkin koneksi internet saya kurang stabil ya. Masyarakat tidak menunda belanja mereka, kemudian perusahaan akan meningkatkan produksi. Saya izin matikan video ya. Kemudian, di sisi lain, bukannya penurunan harga, kalau misalnya harga turun itu enak ya, kan jadinya murah, kan jadinya kita beli barangnya nggak rugi gitu ya. Kalau inflasi yang berlebihan nanti kan jadinya orang-orang susah, daya belinya menurun. Iya benar, maka akan krisis. Iya benar. Tapi kalau deflasi yang berlebihan itu juga membuat ekonominya nggak stabil, itu juga akan membuat krisis juga. Kenapa bisa demikian? Karena inflasi tadi kan dia menstimulus ekonomi ya. Kalau misalnya harga itu turun terus, turun terus, turun terus, maka keuntungan dari perusahaan itu kan akan semakin menipis, 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 nggak mampu menutupi biaya produksinya. Sehingga mereka harus menurunkan jumlah yang diproduksi biar nggak rugi-rugi amat kan. Nah, kalau misalnya itu terus berlanjut, akhirnya karena mereka nggak butuh-butuh banyak pegawai, produksinya sedikit, mereka akan mengurangi pegawainya. Kalau pegawainya berkurang, maka mereka kan nggak punya uang lagi ya yang sudah ter-PHK misalnya. Otomatis mereka harus memilih untuk tidak mengonsumsi barang-barang tertentu. Jadi pengeluarannya diturunkan dulu, nggak usah belanja yang aneh-aneh dulu. Itu akan membuat barang jasa yang ada di pasar yang sudah tersedia akhirnya nggak dibeli sama orang kan. Dan itu akan terus berputar seperti itu sehingga orang nggak akan beli. Kalau orang nggak akan beli,
pabriknya rugi, kalau pabriknya rugi bisa jadi PHK, kalau PHK orang nggak mau beli barang terus kayak gitu. Itu yang terjadi ketika ekonomi itu mengalami deflasi. Sehingga kalau deflasi terus-menerus juga nggak baik ya, karena akan membuat krisis. Begitu. Nah, sekarang bagaimana kita membaca angka inflasi? Dari tadi kan kita ngomongin inflasi. Tadi kan inflasi ada 3. Ada inflasi bulanan atau month-to-month, ada inflasi eh, tahun kalender atau year to date, dan ada inflasi tahunan atau year on year. Nah, untuk inflasi bulanan, ini saya ambil dari BRS. Di sini kan inflasi Jawa Timur 0,43%. Itu artinya apa sih? Artinya adalah harga rata-rata barang dan jasa untuk bulan ini, Juni, itu naik sebesar 0,43% dibandingkan dengan bulan Mei. Kalau di sampingnya kita lihat di infografisnya ada inflasi YTD 1,32%. Itu artinya apa? Artinya sejak Januari 2025 sampai sekarang Juni 2025 itu harga barang jasa itu udah naik sampai 1,32%. Kemudian ada juga inflasi YOY tahunan sebesar 2,02%. Itu artinya apa? Artinya harga barang jasa pada Juni 2025 itu rata-rata naik 2,02% dibandingkan dengan di bulan Juni juga, tapi tahun 2024. Jadi selama setahun nih, dari Juni 2024 sampai sekarang itu barang jasa itu rata-rata udah naik sekitar 2,02%. Nah, kalau misalnya em, di berita itu ada juga em, apa sih yang menyebabkan inflasi, kita bisa lihat dari mana sih. Di BPS itu juga ada yang namanya andil inflasi. Kalau yang di sini yang saya screenshot ini adalah andil inflasi YOY, yaitu apa sih yang menyebabkan inflasi tahunan. Ini gimana cara bacanya? Ini kan ada makanan, minuman, tembakau 0,70%, ada pakaian dan alas kaki 0,06%, dan seterusnya sampai kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,65%. Ini cara bacanya adalah, kan tadi kita tahu kalau inflasi tahunan itu sebesar 2,02%. Jadi barang jasa itu secara rata-rata itu naik dari bulan Juni 2024 sampai sekarang, sampai Juni 2025 maksudnya, itu sudah naik sekitar 2,02%. Nah, kenaikan ini siapa sih pemicunya? Ternyata kenaikannya ini terutama dipicu oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang dia itu memberikan andil yang paling tinggi, yaitu sebesar 0,70% terhadap inflasi. Itu cara bacanya. Kemudian nanti juga misalnya untuk penelitian, kalau mau meneliti tentang inflasi, kita pakai data apa? Kita bisa pakai data IHK. Ini contoh bentuk data IHK-nya. Jadi indeks harga itu satuannya dalam bentuk kayak 105, 98, 120 itu bentuk nilai dari indeks harga, di mana kalau mau tahu inflasinya berapa, misalnya di sini ada IHK Januari sama IHK Februari. Maka kalau pengen tahu inflasinya, inflasi bulanan, itu adalah dengan melakukan melihat perubahannya dari Januari ke Februari, IHK-nya berubah berapa persen. Kalau kita lihat, oh berarti inflasi di bulan Februari secara bulanan itu adalah dari IHK Februari dikurangi IHK Januari dibandingkan dengan IHK Januarinya. Jadi dari Januari ke Februari itu sudah naik 0,49%. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mencari data inflasi di mana sih? Itu ada di yang namanya berita resmi statistik.
Ini adalah data inflasinya secara bulanan. Ada di mana lag-nya itu cuma sebulan. Jadi kalau sekarang bulan Juli, berarti data inflasi itu sudah ada sampai Juni 2025. Nanti besok bulan Agustus, berarti nanti data inflasi sudah ada sampai bulan Juli 2025. Kemudian ada juga publikasi. Publikasinya namanya Indeks Harga Konsumen. Kalau mau fokus di Jawa Timur, ada yang IHK Provinsi Jawa Timur. Ini publikasi khusus untuk wilayah Jawa Timur. Datanya bulanan. Kemudian ada juga di tabel statistik di website, itu juga ada data inflasi. Nah, data inflasi ini datanya bulanan. Kalau mau level nasional ada di website BPS Go ID. Kalau mau level Jawa Timur juga ada, yaitu yang di jatim.bps Go ID. Atau kalau mau di provinsi lain juga ada di masing-masing provinsi dan juga tersedia di level kabupaten kota, yaitu di 150 kabupaten kota. Oke, sekarang kita masuk ke penelitian-penelitian apa sih yang terkait dengan inflasi. Yang kalau kita mau ngambil topik inflasi itu kayak gimana sih? Jadi, yang pertama, kalau kita mau meneliti inflasi, urgensinya itu apa? Kenapa kok kita mau meneliti inflasi? Nah, sebelum kita neliti, kita harus tahu dulu ya, kenapa kok kita meneliti inflasi. Sebenarnya ada banyak sekali alasan kalau kita, apalagi kalau kita mau nyari alasan kan ya pasti ada gitu ya, pentingnya inflasi. Apalagi tadi sudah disebutkan inflasi itu em, merupakan salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi yang stabil gitu. Ka- Kalau dalam penelitian, inflasi itu bisa berperan sebagai dalam perekonomian mikro dan juga bisa berperan dalam perekonomian makro gitu. Kalau dalam mikro, jadi inflasi ini kan dia mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa lihat em, adanya kenaikan harga kebutuhan pokok, misalnya beras, BBM, listrik, itu membuat daya beli masyarakat ini naik apa turun sih? Itu kita bisa lihat lewat inflasi. Kemudian, kalau kita pengen melihat bagaimana kebijakan moneter itu bekerja dengan baik, itu kita bisa melihat juga dengan inflasi. Melihat bagaimana misalnya pengaruh inflasi terhadap suku bunga atau bagaimana inflasi mempengaruhi pengendalian uang beredar dan sebagainya. Kita juga bisa melihat inflasi dengan kesejahteraan sosial. Kita masukkan inflasi, kenapa penting? Karena tadi kan inflasi melihat daya beli masyarakat. Jadi kita lihat kalau inflasi ini untuk masyarakat miskin, apakah membuat mereka makin miskin? Gitu. Atau justru inflasi ini membuat penganggurannya berkurang. Kan jadinya kan perusahaan bisa meng-hire SDM lebih banyak. Kemudian kita juga bisa mendeteksi ketidakseimbangan ekonomi itu dari inflasi. Karena inflasi ini kan dihubungkan dengan kita kan sekarang banyak dikit-dikit impor kayak gitu. Itu kita bisa melihat ketidakseimbangan ekonomi dari ketergantungan kita terhadap luar negeri, dari impor pangan kita, atau dari distribusi barang yang tidak efisien, dan sebagainya. Kalau dalam penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, banyak sekali sebenarnya. Kalau kita search di Google Scholar juga akan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia, misalnya. Atau di sini kita lihat penelitian dari Helbawanti et al. Pengaruh harga bahan pangan terhadap inflasi di Indonesia. Atau kita juga bisa melihat pengaruh faktor-faktor ekonomi terhadap inflasi di Indonesia. Di sini dia mengambil faktor-faktor ekonominya adalah interest rate, investment, investasi, money supply, dan exchange rate terhadap inflasi yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga bisa melihat
menganalisis pengaruh dari PDRB dan inflasi terhadap pengangguran terbuka misalnya. Atau penelitian lain, pengaruh harga komoditas pangan, ini mirip ya sama yang tadi, terhadap inflasi tapi nggak di Indonesia, kita mau fokus satu aja, di Kota Malang gitu misalnya, tahun 2011 sampai 2016. Atau di sini juga ada penelitian inflasi, dampak kenaikan BBM terhadap inflasi dan implikasinya terhadap makroekonomi di Indonesia. Jadi inflasi ini bisa menjadi variabel X, bisa juga menjadi variabel Y. Tadi kalau yang menjadi variabel Y kan faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi. Gitu. Sementara kalau variabel X-nya bagaimana pengaruh inflasi terhadap pengangguran. Gitu. Ini contoh penelitian yang dilakukan oleh Ezako tahun 2023. Dia menganalisis bagaimana inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi bagaimana hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Burundi. Di mana di sini intinya dia ingin melihat hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Burundi, dan dia ingin melihat juga sampai batas mana sih inflasi itu dikatakan tanda kutip sehat gitu. Sampai batas mana inflasi itu boleh naik sehingga ekonominya nggak krisis. Atau misalnya kalau inflasinya naik sampai 10%, boleh nggak gitu. Jadi dia ingin melihat sampai batas nilai berapa ekonomi itu akan baik-baik saja selama ada inflasi. Yang tadi kita bilang inflasi yang rendah dan stabil itu sampai nilai berapa. Itu yang ingin dia lihat di sini. Di mana variabelnya di sini adalah GDP growth, pertumbuhan ekonomi, inflasi PI ini, CPI, IHK. Jadi IHK kalau di bahasa Inggrisnya itu namanya Consumer Price Index, CPI gitu ya. Jadi kalau misalnya pakai penelitian-penelitian luar negeri, kalau mau lihat inflasi itu IHK-nya itu adalah CPI. Kemudian dia melihat dari delta inflasinya dan juga pakai dummy variabel. Di sini dia menggunakan ARDL, time series ya datanya. Kemudian ini penelitian yang dilakukan di Indonesia, analisis fluktuasi harga komoditas pangan terhadap inflasi di Kalimantan Barat. Datanya dia menggunakan data harga komoditas pangan ya, berarti harga beras, harga daging ayam ras, harga bahan pangan. Fokusnya di sini harga beras, harga daging ayam ras, harga gula pasir, harga minyak goreng, harga telur ayam ras, harga cabai merah, pengaruhnya bagaimana terhadap inflasi. Di mana inflasinya ini yang diambil adalah data IHK. Untuk data-datanya dari mana? Data-data harga-harganya ini diambil dari PIHPS. Jadi PIHPS ini pengumpulan harga yang dilakukan oleh BI, Bank Indonesia, PIHPS. Kemudian kalau data IHK-nya karena dia fokus di Provinsi Kalimantan Barat, dia mengambilnya dari BPS Provinsi Kalimantan Barat. Metode analisisnya karena inflasi di satu provinsi dia pakai time series, namanya VECM, Vector Error Correction Model. Itu adalah penelitian-penelitian inflasi. Jadi kebanyakan memang berupa time series ya atau data panel. Oke. Cukup sekian. Jadi di sini ada quote dari Edward Deming di mana kita taunya mungkin di orang-orang BPS ya. Jadi without data kita itu adalah hanya orang-orang biasa aja dengan opini-opini kita gitu. Kayak akan sulit orang percaya omongan kita gitu ya kalau tanpa berdasarkan data. Intinya seperti itu. Kemudian ini ada juga quote dari Werner von Braun di mana dia bilang kalau basic research itu
Jadi kalau kita melakukan penelitian, terus kita nggak tahu nih apa yang kita lakukan, ya nggak apa-apa. Justru dengan ketidaktahuan itu kita akan menemukan jalan-jalan baru yang bisa membuat kita justru menemukan hal-hal baru yang belum ditemukan sama orang lain, yang justru itu membuat penelitian kita menjadi unik gitu ya, menjadi penelitian yang semakin berkembang. Justru dari yang ketidaktahuan itu akan menghasilkan ilmu-ilmu baru gitu ya. Oke, itu ini saya juga tanda kutip promosi. Jadi kalau teman-teman berminat dan tertarik tentang inflasi ataupun tentang eh, topik-topik ekonomi, butuh datanya di mana, itu bisa tanya-tanya ke BPS melalui PST, Pelayanan Statistik Terpadu, di mana jam layanannya ada di situ, atau bisa ke kantor BPS, atau kalau misalnya nggak mau datang, bisa juga lewat Halo PST. Kita ada sesi konsultasi dengan tim-tim yang ada di BPS, atau mau ngobrol sama kayak chat GPT-nya BPS, ada namanya Ning Aida. Kemudian bisa juga nanya-nanya ke eh, tim pojok statistik yang ada di UPN Veteran. Saya juga numpang promosi di sini, nanti ada SE Sensus Ekonomi 2026. Jadi teman-teman di sini yang misalnya jadi dropshipper, jadi affiliate, itu nanti em, tunggu kedatangan tim dari BPS, nanti akan mendata teman-teman semua. Semoga terdata semua ya, nanti di Sensus Ekonomi 2026. Jadi mari kita bersama-sama, kita juga bisa kok berpartisipasi untuk membuat Indonesia lebih maju gitu ya. Baik, itu sekian paparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Febiola. Baik, terima kasih Bu Cindy atas Sampai sekarang belum ada yang bingo loh. Wah, jangan-jangan saya sendiri dari tadi ya. Bingo. Loh, loh, loh. Bingo, bingo. Bingo, Bu. Oke, saya tadi Mungkin lihat siapa aja yang bingo tadi ya. saya persilakan Bingo. satu-satu Kak Ibu ini. Oke, ada Mila, ada Kevin Bingo. tadi, Bingo, bingo. Amar. Tadi siapa ya? Intan apa Tiara tadi ya saya lihat. Itu juga bingo ya. Kenapa baru Kemungkinan sekarang sih? Oke, bingonya jangan lupa dikirim ke linknya ya. Tadi udah saya catat namanya. Ada Kevin tadi, kemudian oke. Ya, yang mau tanya boleh raise hand tadi. Yang saya raise hand. teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu atau bisa melalui kolom chat ya. Baik Ibu, ini sudah ada masuk satu pertanyaan dari Kak Esther Luciana Ibu. Izin bertanya, dampak mana yang lebih mengancam stabilitas ekonomi suatu negara? Inflasi yang tinggi atau deflasi yang berkepanjangan, Ibu? Ini pertanyaannya mau ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab, Ibu Cindy? Maaf, Ibu, mic-nya belum on. Oke, boleh saya jawab langsung. Jadi, mana yang lebih berdampak gitu ya? Inflasi yang tinggi atau deflasi berkepanjangan? Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ya, jadi kalau kita mau ngomongin eh, ekonomi, itu kan ekonomi yang baik, ekonomi yang sehat itu adalah tetap kata-katanya adalah inflasi, ya kan? Inflasi, tapi inflasinya seberapa besar? Yaitu inflasi yang rendah dan stabil. Inflasi yang rendah dan stabil ini eh, seberapa sih kalau di
Indonesia itu kan targetnya adalah 3 plus minus 1% ya sekarang. Jadi itu adalah inflasi tahunannya. Jadi selama setahun kalau bisa inflasi kita itu ya di sekitar angka saya lupa 3 plus minus 1% apa 2,5 plus minus 1%, di sekitar itu. Kenapa plus minus 1% itu kayak deviasinya lah. Jadi maksimal berarti antara 3,5 eh 2,5 plus minus minus 1,5 sampai 3,5% itu yang dianggap baik gitu. Jadi kalau lebih tinggi atau lebih rendah dari itu maka dikatakan tanda kutip berbahaya. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya inflasinya terlalu tinggi tadi ya orang-orang kan jadi nggak bisa beli apa-apa ya, terutama yang kelas menengah ke bawah, ya kan? Mungkin kalau yang udah sangat di atas apa ya kelompok ekonomi yang paling atas em, kita nggak usah khawatir ya. Yang paling khawatir itu kan yang menengah ke bawah. Kalau misalnya harganya makin mahal, makin mahal, makin mahal, akhirnya apa? Akhirnya kan mereka nggak bisa beli apa-apa kayak gitu. Kemudian tadi kalau dari em, apa pabrik-pabriknya, dari perusahaan-perusahaannya, kalau sudah inflasinya terlalu tinggi, mereka juga nggak bisa lagi memproduksi karena mereka tahu orang-orang kan juga nggak bisa beli, bahan bakunya juga makin mahal gitu ya, sehingga mereka mau mau memproduksi barang lagi juga nggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya juga PHK juga kan jatuhnya kayak gitu. Sama juga kayak deflasi yang tadi. Akhirnya gimana? Akhirnya juga PHK juga. Kemudian investasi asing. Kalau kita ngomongin makroekonomi ya, investasi asingnya kabur semua kayak gitu. Intinya mau inflasinya itu tinggi, apalagi ini tingginya adalah yang tinggi banget ya, hyperinflation ataupun deflasi yang berkepanjangan kayak kemarin kan kita sempat deflasi berkepanjangan ya di tahun 2024. Nah, itu tidak baik-baik saja. Dua-duanya mengancam stabilitas ekonomi gitu. Jadi mana yang lebih mengancam? Dua-duanya. Kalau menurut saya gitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin dari Kak Esther, apakah jawabannya sudah bisa dipahami? Baik Ibu, sudah sangat paham dari Kak Esther Ibu. Mungkin kita move ke pertanyaan selanjutnya. Ada Kak Siti Putri Nurhasana. Ibu izin bertanya, tadi sempat diberitahu di awal kalau data-data inflasi di Indonesia itu bersumber dari BPS. Nah, pertanyaan saya adalah, sejauh mana data inflasi dari BPS memengaruhi kebijakan moneter yang nantinya akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Sentral Indonesia? Monggo Ibu, dipersilahkan. Terima kasih, wah pertanyaannya luar biasa semua ya. Pelajaran kuliah saya semua. Jadi sejauh mana data inflasi BPS mempengaruhi kebijakan moneter yang dikeluarkan BI? BI sendiri dia kan kalau mungkin di sini teman-teman belajar macroeconomics atau moneter, belajar moneter, BI itu kan punya framework ya, namanya Inflation Targeting Framework atau ITF. ITF itu kan salah satu apa namanya, framework yang dipakai untuk mengelola, untuk menjaga agar nilai uangnya itu yaitu rendah dan stabil dengan menjaga inflasi rendah stabil, nilai tukarnya juga stabil gitu. Nah, kenapa pakai inflation targeting framework? Artinya apa? Artinya kan data inflasi. Yang pertama saya menjawab sejauh mana inflasinya mempengaruhi kebijakan moneter. Kebijakan moneternya aja udah pakai data inflasi, ya kan? Inflation targeting framework itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk melihat inflation targeting frameworknya ini kan kita menggunakan instrumen ya. Instrumennya itu namanya interest rate. Kita pakai floating kan. Ah, aku ngomong apa? Semoga ngerti ya. Jadi kan kita pakai mekanisme eh, manage floating interest rate. Artinya tetap di manage, tetap ada pengeluaran apa? Pengumuman BI rate oleh Bank Indonesia. BI rate. BI rate itu suku bunga ya, Mbak. Suku bunga.
tetap mengeluarkan pengumuman suku bunga oleh Bank Indonesia untuk mengontrol tanda kutip agar bank-bank itu tahu berapa batas mereka menentukan suku bunga kredit ataupun suku bunga investasi ataupun suku bunga menabung ataupun suku bunga pinjaman gitu ya. Suku di mana itu akan mempengaruhi kestabilan moneter kan secara keuangannya. Nah, untuk menghitung berapa sih suku bunga yang tepat di Indonesia, misalnya selama 6 bulan ke depan, selama 3 bulan ke depan, selama 1 tahun ke depan, itu BI pakainya inflasi. Jadi nggak cuma BPS yang hanya BPS yang menghitung inflasi, tapi yang memantau inflasi nggak cuma BPS. BI pun juga selalu memantau inflasi karena itu menjadi instrumen utama mereka untuk menghitung suku bunga, menentukan jumlah uang beredar, kondisi kesehatan keuangan. Karena inflasi itu sebenarnya yang paling erat itu justru dengan moneter. Monetary economics-nya lebih kuat gitu daripada ke fiskal. Kalau fiskal kan fokusnya paling ke pangan gitu ya, ke sektor pangan, bagaimana agar berasnya ini nggak mahal. Tapi kalau di sektor keuangan itu justru instrumen yang pasti dipakai. Kira-kira nyambung kan ya? Baik Ibu, terima kasih Ya. atas jawabannya. Mungkin dari Kak Siti Putri, oh ya sudah dipahami Ibu, terima kasih. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung dengan Ibu Cindy, diperbolehkan untuk mengangkat tangan ya, atau di kolom komentar. Tadi saya lihat juga anak-anak semangat ya Ibu, pesertanya semangat untuk ikut bingo ini Bu. Iya nih saya belum lihat nih responsnya ada berapa nih. Coba tadi yang sudah bingo, ada berapa orang? Bisa dicek-cek. Coba reaksinya di kolom komentar bingonya. Wah, tadi udah banyak ya Ibu. Tapi apa sekarang gugur ini tidak ada yang menjawab ya di kolom komentar? Oh, di sini ada 13 orang. Kecuali BPS ya. Kalau tidak bisa menyebutkan nomor induk mahasiswa itu berarti pegawai BPS. Jadi saya hanya mencatat sengaja di situ saya kasih nomor induk mahasiswa gitu ya untuk memastikan bahwa yang jawab itu adalah dari mahasiswa. Ini Nah, sudah tadi ada. itu saya baru nyatet tiga nama yang tadi sempat ngomong bingo 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 gitu. Wah, 3 orang Jadi beruntung siapa nih ya Bu? ya, Tadi 3 orang beruntung yang sempat sepenangkapan saya apa audionya nyala dan juga mengirimkan bukti bingonya itu ada Mila Akbarani, kemudian ada Kevin Andrianto sama Amar Ramadan. Masya Allah. Gimana ini yang lainnya ini yang mau open mic kah? Ada yang mau ditanyakan? Supaya tercatat 2 nama Ya, ternotis Bu Cindy. itu kan tadi minta chat ya kan tadi saya bilang open mic dan ngomong bingo gitu ya. Itu Cek tadi yang sebentar tiga dulu. catat. Padahal ada nih yang ngirim paling atas, tapi belum. Mungkin eh dari sekarang ya, saya hitung ya, 3, 2, 1. Yang tunggu, yang sepenglihatan saya itu yang langsung saya catat ya, 2 orang lagi ya. 3, 2, 1. Angkat tangan ya Ibu. Bingo. Oke, ada 2. Afifah Laila dan Amanda Adelia. Gak usah tunjuk tangan. Selamat ya sudah terpilih 5 peserta hari ini yang sudah aktif juga ikut bingo-bingo ini. Bagi teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi, diperbolehkan.
Mungkin kita tunggu sampai pukul 14.31 gitu, Bu. Boleh. Untuk tadi yang namanya Amanda itu ternyata dia nggak ngirimin bukti ya. Jadi hangus. Satu lagi Wah, ya, teman-teman. baik Ibu. Ini harus Tiga. apa nih atau bagaimana, Bu? Ini nggak perlu raise hand kan kalau mic-nya nyala duluan dan bunyi kan dia langsung muncul kan? Pop up ya, Bu. Oke. Baik Ibu. 3, 2, 1. Bingo. Oke, Desinta Karunia. Kita lihat. Ya, dia udah ngumpulin bukti. Desinta Karunia, selamat. Jadi ada, Selamat Desinta Karunia. Mohon maaf untuk Amanda. Sempat tergeser karena belum mengirimkan bukti ya, Bu. iya. Terima kasih ya atas partisipasinya teman-teman. Baik, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Ini materinya sangat relate ya, Bu. Apalagi untuk anak jurusan ekonomi. Itu lagi panas-panasnya dibicarakan, Bu, untuk mata kuliahnya. Ada di semester 3 nanti ada moneter juga di kampus UPN itu, Bu. Ya, nanti di moneter pasti akan banyak inflasi. Biasanya begitu. Iya benar, Ibu. Baik, karena waktu sudah menunjukkan 14.31, saya ucapkan terima kasih untuk semua penanya yang sudah aktif terus serta pada webinar kali ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Cindy yang sudah menjawab pertanyaannya. Mohon maaf sebelumnya karena kita keterbatasan waktu juga. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Cindy Saktias Pratiwi, statistisi ahli muda, atas materi yang sangat bermanfaat ini. Sebelum kita menuju ke sesi penutupan, mari kita abadikan momen berharga ini melalui dokumentasi sebagai kenang-kenangan dari webinar yang sangat keren dan luar biasa hari ini. Saya berikan waktu 2 menit untuk seluruh peserta untuk mempersiapkan diri on cam, duduk tegap, dan bersedia untuk kami dokumentasikan. Baik, seluruh peserta diharapkan on cam untuk kita melakukan sesi dokumentasi. Untuk panitia sudah siap ya? Saya bantu hitung untuk slide pertama. 1, 2, 3. Lanjut, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sesi dokumentasi telah selesai. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara webinar Bispota kali ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, narasumber, serta pihak-pihak yang turut serta dalam kesuksesan webinar Membaca Inflasi Lewat Angka, Pemanfaatan Data BPS untuk Analisis Ekonomi. Hari ini pembahasan kita sangat menarik. Kesimpulan pembahasan kita hari ini adalah ketika kita berbicara tentang inflasi, itu ternyata kompleks ya.
Karena inflasi itu juga sebagai syarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Kalau inflasinya itu stabil, nah perusahaan nanti akan meningkatkan produksinya, jam kerjanya juga meningkat, dan upah pasti juga meningkat. Sehingga dampak akhirnya adalah masyarakat pasti meningkatkan konsumsinya. Begitu, Ibu? Semoga informasi yang didapatkan bermanfaat untuk kedepannya. Kalau begitu, saya akhiri acara webinar kali ini dengan sebuah pantun penutup. Tapi sebelum itu, ada penyerahan sertifikat simbolis Ibu. Monggo untuk panitia dipersilahkan. Mungkin dari Ibu Cindy ada pantun penutup untuk acara kali ini, Bu. Nanti saya juga berpantun. Aduh, saya nggak pinter pantun. Saya mendengarkan pantun saja ya. Baik, Ibu, nanti saya berpantun. Untuk Hmm. menutup ya, supaya teman-teman juga merasa terhibur untuk pantun yang mungkin sudah sering saya ucapkan di acara yang saya isi. Baik, untuk teman-teman yang melakukan absensi, sudah bisa dipersilahkan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk mendokumentasikan acara kita kali ini, karena juga ada untuk sesi absensi ini untuk melampirkan dokumentasi kesertaan ikut hadir hari ini. Baik, untuk panitia, apakah masih terkendala? Mohon maaf, Ibu, mungkin panitia masih terkendala. Baik, Ibu. Mungkin saya persilahkan untuk Ibu Cindy berpose juga. Kami izin mendokumentasikan untuk penyerahan simbolis kita hari ini untuk pemateri kita yang sangat keren, Ibu Cindy Saktias Pratiwi, SST MSI. Saya bantu itu. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak. Oke. Baik, untuk penutup acara kita kali ini, saya izin berpantun seperti yang saya bilang tadi. Mungkin dibantu bilang cakep ya, Ibu Cindy. Iya. Melihat ibu sedang menari, Cakep. kakinya sakit terinjak batu. Artinya,
Saya Ola selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih banyak. untuk peserta dan teman-teman yang sudah hadir, terutama untuk Ibu Cindy sudah menjadi pemateri kita pada hari ini. Mohon maaf Makasih ya jika ada Bro. salah kata dan perbuatan. Untuk teman-teman dipersilahkan untuk melakukan absensi. Absensi akan diberi waktu, jangka waktunya hanya 30 menit saja. Saya ucapkan terima kasih. Dapat salam Ibu dari Kak Putri. Terima kasih hari ini Ibu sudah mengisi materi. Terima kasih banyak. Semoga lain waktu kita bisa adu pantun ya Ibu. Ya, terima kasih ya. Mohon maaf Oke, kalau Ibu, ada sama-sama. salah-salah kata. Saya izin live ya. Ya Ibu Eh, Siti, ditunggu WA saya bagi yang tadi sudah saya hubungi. Oke, betul sekali. Selamat ya untuk 5 peserta yang beruntung dapat hadiah dari Ibu Cindy. terima kasih. Ya, live dulu ya. Assalamualaikum.